disebutkan dalam hadis sahih, anna man kanat lahu hasanatun ukhida min hasanatihi wa udiyal madlumi. Jadi barang siapa, ini kemarin menceritakan tentang kedzaliman ya. Jadi kedzaliman tuh dibagi tiga. Ada kedzaliman yang berhubungan dengan harta, kedzaliman yang berhubungan dengan jiwa, anggota atau melukai badan, membunuh, memukul, menonjok, apalagi mengegrek, mendodos, orang dibodos. Itu hati-hati, itu namanya dolim ya, atau gak ini termasuk ini kepala diginikan tuh dolim itu. Ini kepala diginikan, itu dolim itu. Ya hati-hati ya. Ini kepala nih. Dasar, nah itu dolim itu, hati-hati. Ya dolim ya, itu termasuk kedoliman, namanya kedoliman apa jiwa ya, kedoliman jiwa. Terus ada kedoliman harta. Nah, kedoliman harta yang menyangkut dengan harta hak orang yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, bagaimana pelaku dolim tersebut ya? Orang pernah mukul, terus dia belum minta maaf. Orang pernah membunuh, dia belum minta maaf. Dia pernah nonjok, belum minta maaf. Dia pernah jotos, belum minta maaf gitu kan, belum minta maaf. Kemudian dia pernah nyolong, belum minta dihalalkan. Terus pernah ada batasnya dipindahkan, belum minta dihalalkan. Terus pernah ngambil sawit orang, belum minta dihalalkan. Terus pernah ngambil brodol orang, belum minta dihalalkan. Nah, bagaimana seperti itu kan zalim, itu namanya kezaliman. Nah, bagaimana nasib orang seperti itu? Anna man kanat haslahu hasanatun uhida min hasanati wa utiyal lil madlumi. Sesungguhnya jika seseorang tersebut dia punya kebaikan, maka akan diambil kebaikannya dan diberikan kepada orang yang didolimi. Nah, makanya kalau kita tidak mampu untuk meminta dihalalkan, karena kalau minta dihalalkan gawat jatuhnya. Oh, tambah repot ya. Coba bilang habis lebaran, misalkan habis lebaran silaturahmi mau minta maaf apa, terus sawit yang belakang saya ngambil, gawat nanti urusannya ya. Jadi bagaimana gitu kan, artinya lebih bahaya. Nah, kemarin dijelaskan kalau memang hal seperti itu lebih bahaya. Nah, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak sedekah, dan hadiahnya diberikan kepada orang yang didolimi. Misalkan kita ingat dulu saya pernah ngambil nangka, oh iya, langsung beli nangka kasih ke orang, sedekahkan. Dulu, oh iya, ingat saya pernah ngambil banyak udah diambil ya, tuh langsung beli, sedekahkan, hadiahkan kepada orang yang pernah didolimi, karena urusannya berat di akhirat. Beratnya bagaimana? Nah, beratnya itu nanti kalau memang dia punya kebaikan itu diambil oleh orang yang didolimi dan diberikan pada orang yang telah didolimi. Wa malam yakun lahu hasanatun, bagaimana kalau dia tidak mempunyai kebaikan, turiha alaihi min sayyiatil madlumi, maka dia akan diberikan oleh orang didolimi dosa-dosanya orang didolimi. Jadi dosa-dosanya orang didolimi dipindahkan pada kita. Udah kita banyak dosa, tambah dosa lagi, makin banyak lagi. Tapi ya, wa kutiba lahu kitabun ilan nari, terus dicatat lahu kitabu ilan nari, dicatat atau ditulis ilan nari, dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ini gambaran ya. Ini gambaran, sebenarnya ini gambaran, artinya jangan pernah sekali-sekali jangan pernah memberanikan kita ngambil hak orang lain. Jangan pernah sekali-sekali, bukan sekali-sekali, berkali-kali ya. Jangan pernah memberanikan kita menyakiti orang lain dengan anggahota. Kalau dengan hati itu nanti ada babnya lagi. Ya, ada babnya lagi. Kenapa? Karena bahayanya itu kita di dunia belum selesai, di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Kalau memang dia banyak kebaikannya, diambil kebaikannya. Kalau memang dia tidak punya kebaikan,
maka dosanya orang yang dizalimi dipindahkan pada orang yang mendolim. Nauzubillah min dzalik. Tapi ingat ya, sebagaimana madhab Imam As-Safili, jadi artinya selama kita masih hidup jangan pernah putus asa. Jadi sebanyak apapun dosa ya, sebesar apapun yang pernah kita lakukan, sebesar apapun yang pernah kita lakukan kepada siapapun yang sifatnya jelek gitu kan, jangan putus asa. Kenapa? Karena ampunan Allah lebih luas daripada apa yang kita lakukan. Jadi kita husnudzon, berbaik sangka bahwa ampunan Allah lebih luas daripada apa yang kita lakukan yang sifatnya jelek itu. Jadi supaya tidak putus asa ya. Jadi sebandel apapun kita ya, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah lebih luas ya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Tapi dengan syarat, artinya dengan catatan, jangan berani-beraninya atau jangan memberanikan diri kita melakukan hal yang sifatnya zalim. Karena itu lebih berat lagi. Ketika kita sudah tahu, paham ilmunya, itu akan lebih berat lagi. Kalau pusing, tambah lagi pusingnya. Kalau ruwet, tambah lagi ruwetnya. Pokoknya ruwet makin ruwet, pusing makin pusing. Jadi harus banyak-banyak istighfar. Ekonomi sulit, banyak istighfar. Astagfirullah. Terus dibarengi dengan sodakoh ya, barengi dengan sodakoh. Pak Ustaz, udah jelas lagi kok disuruh sodakoh ya. Sodakoh itu kan nggak mesti harus banyak ya. Artinya biasakan kita sodakoh ketika dalam keadaan sulit itu kita sodakoh ya. Keadaan sulit itu kita sodakoh gitu kan. Punya uang 100.000 gitu kan, sodakoh 10.000 itu. Biasakan seperti itu. Jadi ketika sudah banyak, kita sudah terbiasa jadi ahli dermawan. Nah itulah karena di kitab kemarin dijelaskan dalam kitab sebelumnya itu ya, orang dermawan ya, orang dermawan itu ketika dia terpleset, Allah cepat menolongnya. Jadi orang dermawan itu ketika dia terpleset, Allah cepat menolongnya. Beda sama orang pelit. Kalau orang pelit ketika terpleset ya sudah, makin dihantam lagi gitu kan. Nauzubillah ya. Nah, ini mudah-mudahan sekilas dari kami, mudah-mudahan ini tambah ilmu, tambah manfaat, tambah barokah, dan juga tambah yakin, tambah iman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ini satu ya, jangan pernah memberanikan kita berbuat dolim. Satu. Yang kedua, dolim urusan jiwa atau dolim urusan harta. Yang kedua, ketika apa yang sudah kita lakukan yang sifatnya dolim, kita jangan putus asa, karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa. Artinya terus kita berbuat baik, terus kita lakukan berbuat baik ya, lakukan berbuat baik. Nah, artinya kebaikan kita jangan kalah mental ketika kita berbuat jelek ya. Jangan kalah mental. Jadi ketika kita berbuat baik, jangan kalah mental dengan perbuatan jelek. Tengok orang berbuat maksiat, mentalnya tahan-tahan dia, makin dicaci makin menjadi-jadi. Ya apa susahnya kita seperti itu? Semakin kita dicaci dalam perbuatan baik, semakin menjadi-jadi kebaikannya harus seperti itu ya. Makanya mental itu harus diterapkan dalam kebaikan. Jangan salah menerapkan mental dalam kejelekan, bahaya ya. Itu kalau kita menerapkan mental dalam kejelekan itu bahaya. Nanti kejelekannya akan semakin menjadi. Tapi terapkan mental dalam kebaikan. Nah, ini cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ini manfaat dan barokah. Kita doakan sekali lagi ahli bait. Mudah-mudahan ahli bait dan sekeluarga di sini, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah, Allah berikan rezeki yang barokah, dan juga umumnya kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya kepada ahli bait di sini. Mudah-mudahan diberikan umur yang barokah,
kemudian diberikan rezeki yang barokah, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan apa yang dihajatkannya, dan mudah-mudahan selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.